Shalom, selamat siang. Saudara dikasihi Tuhan, bersyukur pada siang hari ini dalam cuaca yang cerah ini kita mau belajar firman Tuhan tentang hukum dari Tuhan. Saudaraku, hukum tabur tuai. Hukum tabur tuai kita baca Galatia 6 ayat 7 dan 8. Demikian bunyi firman Tuhan, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Saudaraku, jangan sesat. Banyak orang pikir, enggak masalah, enggak apa-apa. Saya menabur dosa, berzina, merokok, minuman keras, itu kan uang saya sendiri. Saudaraku, itu kan hasil dari saya bekerja. Saudaraku, ya saya nikmati. Orang ini lupa, saudaraku, bahwa hidup itu adalah penaburan. Karena apa, saudaraku? Sebab hidup ini, tubuh ini milik Tuhan. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidakkah engkau tahu bahwa roh Allah tinggal di dalammu? Saudaraku, banyak orang pikir dia punya uang. Uang itu milik dia sendiri. Dia nikmati sendiri. Dia pakai sendiri. Why? Saudaraku, dia tidak sadar bahwa semua ini adalah inventaris, pinjaman dari Tuhan. Saudaraku, itu sebabnya Tuhan bilang jangan sesat. Allah tidak boleh dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu akan dituai. Saudaraku, sering orang di dalam sukses besar, di dalam saudaraku kelimpahan berkat, dia lupa ada Allah, ada Tuhan yang mengawasi dan mengatur. Saudaraku, Allah tidak bisa dipermainkan. Karena apa, saudaraku? Allah kita, Tuhan kita, itu adalah hakim yang adil. Saudara lihat, saudaraku, seluruh perbuatan manusia di dalam kedagingan itu dicatat di dalam buku kehidupan yang mengerikan, dicatat di Wahyu 20 ayat 12. Kita pernah belajar berapa waktu yang lalu, saudara. Semua perbuatan jelek, jahat itu dicatat oleh Tuhan, saudaraku. Tapi pada waktu satu orang bertobat, oleh darah Yesus semua bercak-bercak dosa-dosa lama itu dihapus total. Yesaya 1:18. Jadi putih seperti bulu domba. Oleh karena itu, saudaraku, jangan main-main dengan Tuhan. Apa saja yang dikerjakan manusia, satu kali akan ada penghakiman. 2 Korintus 5:10 jelas berkata, Allah akan mengadili. Ada kursi pengadilan Kristus. Orang baik, orang jahat, semua akan menuai, mendapat hasilnya. Saudaraku, dikatakan siapa yang menabur dalam daging menuai kebinasaan. Artinya apa, saudara? Kalau hidup di dunia ini, selama kita punya kehendak, punya kemauan, tapi kita menuruti daging, menuruti hawa nafsu, tidak bisa dinasehati, tidak mau diatur, satu kali akan menuai, saudara. Orang kaya itu tidak pernah membayangkan, saudaraku, tiap hari pesta. Bayangkan, kalau ada orang tiap hari pesta, orang akan bertanya-tanya siapa dia. Saudaraku, raja pun yang paling kaya itu tidak tiap hari pesta. Tapi orang kaya ini hobinya pesta. Tiap hari pesta, keluar masuk, mungkin restoran, bar. Saudaraku, menabur hawa nafsu. Gandeng wanita sini, wanita sana. Waduh, dia bersuka cita. Orang pikir ini hidup bahagia. Siapa bilang
dia menuai apa yang ditabur, saudara. Waktu ajalnya sampai, saudaraku, tahu-tahu dia ada di alam maut. Di sana dia berteriak, "Bapak Abraham, tolong Lazarus," untuk mencelupkan jarinya. Bayangkan, tidak minta 1 sendok, tidak minta 1 cc, mencelupkan jarinya, lalu menaruh di lidahku yang sangat kesakitan. Saudara-saudara, begitu hebatnya penderitaan menuai dalam kebinasaan. Karena apa, saudara? Hukuman bagi Allah sebenarnya mungkin, saudaraku, tidak terlalu berat. Tidak terlalu berat secara jasmani, ya. Tapi karena Allah itu kekal, hidup di dalam alam maut itu kekal, tidak ada akhir, sangat mengerikan. Saudaraku, bayangkan kalau orang jampin saja, sakit jampin, ini kan kecil. Tapi kalau itu kekal, mengerikan, saudara. Mengerikan. Jangan main-main. Allah tidak boleh dipermainkan, ya. Tapi siapa menabur dalam roh, taat pada Tuhan, dia menuai, saudaraku, hidup yang kekal dari roh itu. Betapa bersyukurnya Lazarus yang sebelumnya adalah pengemis, penuh borok, saudaraku, badannya penuh luka-luka, penderitaan. Mana bisa pengemis ini bergembira? Tapi waktu dia masuk ke dalam sorga, hidup yang kekal, menuai, saudara, di pangkuan Abraham. Ini tanda kemuliaan di dalam sorga. Dia menikmati untuk abadi. Bayangkan, saudaraku, dia menuai terus di dalam hidup yang kekal. Apalagi kalau kita berbuat untuk Tuhan, saudara. Saya yakin seperti siang hari ini, saya berlelah, saya kena panas, saya melakukan semua ini sebab memandang kepada upah yang kekal, saudaraku. Saudara, kadang-kadang berapa banyak orang punya uang, dinikmati sendiri, dipakai sendiri, tidak berani mengembalikan miliknya Tuhan, tidak peduli, masa bodoh, ya nanti akan menuai, menyesal. Saudaraku, habis uang yang ada di tangannya, biarpun 1 triliun, habis, saudara. Waktu mati 1 sen aja tidak bisa bawa. Saudaraku, harta bertumpuk-tumpuk. Wih, kalau sudah di ICU, masuk ruang ICU, tinggal megap, mau apa, saudaraku? Sia-sia. Bahkan Salomo bilang, tainya angin, sia-sia di atas kesia-siaan. Jangan cari perkara dunia, jangan cari perkara daging. Menyesal, saudara. Penyesalan Simpson itu dibawa sampai mati, saudara. Betul, Simpson masih ada kesempatan bertobat, diampuni, saudaraku. Tapi tubuhnya hancur, matanya copot. Apa saudara tunggu sampai celaka seperti ini? Jangan, saudara. Menghadapi virus Corona 19, biar kita tetap setia pada Tuhan. Ada penaburan, ada penaburan. Hati-hati, ada penuaian. Tidak rugi, saudara menabur. Saudaraku, di dalam Mazmur dikatakan menabur dengan berlinang-linang air mata, akan menuai dengan sukacita, bersorak-sorai untuk selama-lamanya. Sebab itu setialah senantiasa. Mari kita berdoa. Saudara, ada pergumulan, kita serahkan dalam tangan Tuhan. Bapa, Tuhan melihat saudara-saudara kami yang selama ini cuma menabur dalam perkara daging. Tuhan tolong ampuni supaya mereka bisa, Tuhan, menabur di dalam roh. Terima kasih Bapa atas nasihat firman-Mu pada siang hari ini. Tuhan tolong kami mau berdoa. Kiranya kasih-Mu Bapa, anugerah-Mu Tuhan Yesus, persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai setiap saudara-saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucapan syukur. Semuanya kita percaya bersama-sama mengatakan amin. Shalom saudara, sampai pada siaran yang berikutnya. Tetap semangat, Tuhan memberkati. Haleluya.